Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawimi wa da'a ila siratal mustaqim ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah masih dan akan terus memberikan begitu banyak nikmatnya yang apabila coba kita sebutkan satu persatu ya pasti habislah umur kita gitu ya. Khususnya nikmat keimanan dan keislaman beserta nikmat sehat dan waktu luang ya. Sehingga kita bisa bertemu di majelis virtual di hari Sabtu ini. Ya, semoga kawan-kawan kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan kesabaran. Semoga kawan-kawan kita yang belum bisa hadir karena kesibukan lain dimudahkan urusannya dan semoga Allah meneguhkan keimanan kita dan keislaman kita secara lurus. Tak lupa, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Oke, selamat pagi ya. Ya mungkin menjelang siang gitu ya. Kawan-kawan semua ya, selamat datang di Agri Quran Digital Camp yang ketiga tahun ini. Perkenalkan, saya Lukman Raharjo dari Denpasar akan memandu jalannya Grand Opening edisi ketiga hari ini. Ya, sebelum kita lebih lanjut, marilah kita buka dengan baca basmalah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelahnya kita berharap mendapat keberkahan yang banyak gitu ya. Oleh karena itu akan dibacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ya. Jadi barangkali teman-teman yang di dekatnya ada Al-Quran atau ada Al-Quran di HP-nya gitu ya. Bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32 yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, Kak Maul. Ya, kepada Kak Maul, Lukman persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas waktunya. Insya Allah akan dibacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih kepada Kak Maul yang sudah membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Semoga Allah memberikan kita ketenangan dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di Grand Opening edisi ketiga kali ini. Sebentar, saya lihat nih, ini peserta-peserta sepertinya kalau dari saya sendiri belum kenal ya. Ini minta tolong pada teman-teman nih, peserta terjauh dari mana nih? Boleh dituliskan di kolom chat nih. Peserta terjauh. Saya dari Denpasar nih, saya nih. Ada yang dari luar Jawa, teman-teman? Padang Sidimpuan. Wah, Sumut, Sumatera Utara. Lumayan ya. Jauh. Singapura, Masya Allah. Kalimantan Utara, Jambi. Oke, oke. Ya, sebelumnya teman-teman tuh ya, pastinya udah tahu sedikit-sedikit gitu ya tentang Negeri Quran tuh. Oke, ada Cimahi, Bandung Utara, dekat Bandung Utara. Ya, sebelumnya ada yang sudah pernah ikut kegiatan Agri Quran selain edisi ini? Atau sudah pernah? Atau belum pernah? Gitu. KVA, oke. Quranic View of Quran, Agriculture. Belum pernah. Pernah KVA, AgriTalks 19, sudah berapa kali AgriTalks online? Oke, oke. Ya, bagi yang belum tahu lebih lanjut ya, insya Allah akan ada penjelasan mengenai Agri Quran langsung dari CEO-nya. Ya, siapakah dia? Langsung saja, nggak perlu lama-lama, kepada Kak Muhammad Faras Mahfid. Lukman, persilahkan. Mangga. Di unmute dulu, Kak. Oh iya, mohon maaf belum terpencet. Saking senangnya bertemu teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, bersyukur sekali pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah teman-teman pun demikian ya. Allah kasih kesempatan untuk bertemu secara virtual. Semoga acara ini kemudian bisa mengundang banyak keberkahan ya. Salat serta salam juga kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya, sedikit di pembukaan ini ingin menyampaikan terkait sebetulnya lebih ke perkenalan terkait dengan Agri Quran. Tadi ternyata Masya Allah ada beberapa teman-teman yang pernah ikut kegiatan Agri Quran di Agri Talks, di Quranic View of Agriculture. Jadi perkenalan Agri Quran ini juga mungkin pernah disampaikan di acara sebelumnya. Namun ini mohon izin untuk kembali menyampaikan tentang Agri Quran ke teman-teman yang barangkali saat ini pertama kali ikut kegiatan Agri Quran. Jadi Agri Quran sendiri sebetulnya bermula dari tahun 2018. Ini bermula dari kegiatan daurah menghafal Quran. Nah, tapi bedanya adalah kita tidak hanya menghafalkan Al-Quran, tapi juga coba belajar terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Kemudian juga pengen kita amalkan. Nah, kita coba fokus pada satu bidang ketika itu yaitu bidang pertanian. Diinisiasi teman-teman ya, dari IPB, kemudian pesertanya beragam, ada dari ITB dan segala macamnya. Jadi memang diawali oleh teman-teman ya, mahasiswa ketika itu. Nah, dan dari kegiatan itu di Ramadan tahun 2018, kemudian kita merasa ini sayang nih kalau berhenti sampai sini saja. Akhirnya kita coba jadi komunitas,
kita punya cita-cita bisa makmurkan kehidupan melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. 2 tahun berjalan, kemudian kita coba menseriuskan apa yang kita garap tentang Agri-Quran ini. Nah, sehingga di tahun 2020 ini, Agri-Quran mulai concern ke 3 permasalahan yang ingin diselesaikan. Apa saja 3 permasalahannya? Jadi yang pertama adalah terkait dengan masalah kelaparan. Nah, ini masalah yang sangat penting bagi kita masyarakat Indonesia, bagi kita orang Islam. Kenapa? Karena ternyata saat ini Indonesia ada di peringkat 70 dari 117 negara yang ada pada indeks kelaparan global. Yang kemudian ada ternyata 22 juta penduduk Indonesia yang menderita kelaparan. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena kita sebagai Muslim Indonesia, sebagai biggest Muslim population in the world yang sudah Allah karuniakan Al-Quran, dan berkali-kali Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran untuk mendorong memberi makan orang miskin ya. Di antaranya di surat Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi ternyata kita mendustakan agama bukan hanya karena menghardik anak yatim, tapi juga karena tidak mendorong memberi makan orang miskin. Atau di surat Al-Mudatsir ya, ada percakapan penghuni neraka Sakor, ma salakakum fi Sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Jadi ternyata orang-orang masuk neraka Sakor bukan hanya karena meninggalkan sholat, tapi juga karena tidak mendorong membeli makan orang miskin. Dan tadi lagi-lagi di mana posisi masyarakat Muslim Indonesia di tengah banyak di sekelilingnya yang kemudian kelaparan. Nah, kemudian ada masalah yang kedua, masalah yang cukup kontradiktif. Satu sisi banyak yang kelaparan, tapi di satu sisi lagi ternyata banyak lahan-lahan potensial di Indonesia yang menganggur. Setidaknya ada 30 juta hektar lahan yang kurang lebih berarti sama seperti 30 juta lapangan sepak bola yang menganggur. Nah, dan bukankah lagi-lagi di Al-Quran Allah mengingatkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir temannya setan. Dan bukankah sesuatu hal yang tidak termanfaatkan dengan baik berupa adalah suatu kemubadziran, dan lagi-lagi di mana Muslim terbesar di dunia yang sudah Allah karuniakan Al-Quran. Nah, dan yang ketiga, masalah yang boleh jadi ini sebetulnya menjadi akar adalah tentang kehadiran para petani. Rata-rata petani Indonesia saat ini berusia 47 tahun. 10-15 tahun ke depan, krisis, ada kekhawatiran makin sedikit yang mau menjadi petani. Nah, kenapa ini perlu menjadi perhatian? Karena di Al-Quran juga Allah telah menyampaikan di surat Hud ayat 61, bahwasanya Allah telah menciptakan kita dari bumi, dari tanah, dan Allah telah mengamanahkan kita sebagai pemakmurnya. Dan semua profesi, semua pekerjaan ketika diniatkan insya Allah dalam rangka memakmurkan bumi. Ada satu profesi yang kemudian sangat berrelevansi dengan aktivitas memakmurkan bumi, saat bersinggungan secara langsung dengan memakmurkan bumi, yaitu petani. Dan kalau para petani ini tidak ada, maka siapa yang secara langsung kemudian memakmurkan bumi? Nah, itulah kemudian menjadi alasan kenapa ada Agri-Quran. Jadi kita pengen mengajak banyak masyarakat Muslim Indonesia untuk yuk sama-sama kita memakmurkan bumi Indonesia ini melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. Nah, kenapa Agri-Quran? Karena memang ternyata banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang pertanian. Yang itu sifatnya huda, memang petunjuk secara teknis di lapangan, ataupun ada yang memang sifatnya amsal, yang perumpamaan kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas di rangkaian Agri-Quran Digital Camp. Dan juga ternyata ada literasi-literasi seperti kitab Al-Filaha yang ketika zaman keemasan Islam kemudian berhasil menghijaukan gurun dari Mesir sampai Maroko, pada pasir dari Jordania sampai Damaskus. Dan literasi-literasi ini juga, ini tim Agri-Quran sedang berikhtiar, mohon doanya untuk kemudian mencoba mentranslasinya juga gitu. Jadi kita coba mengumpulkan pemuda-pemudi Indonesia Muslim yang memang punya minat di pertanian. Jadi teman-teman juga nanti kalau ada yang berminat, tertarik untuk bareng gitu, untuk sama-sama kita mentranslasi ini, bisa mengabarkan. Karena saat ini yang kita punya dokumentasinya masih dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kemudian tadi Agri-Quran saat ini menjadi platform edukasi pertanian Islami. Cita-citanya mengajak masyarakat Muslim Indonesia untuk memakmurkan kehidupan melalui pertanian dengan inspirasi Al-Quran. Kita bergerak di 2 bidang, media platform, kemudian program berbasis komunitas. Ini program-program yang tadi diceritakan, Agri-Quran Camp. Nah, pandemi datang, maka kita coba
tidak berhenti gitu ya. Kita coba digitalisasi sehingga menjadi Agri-Quran Digital Camp, rangkaian acara hari ini yang kita laksanakan. Dan tahun ini ketiga, kemudian selain itu juga ada Agri Talks. Memang kita coba, ini kajian sih sebetulnya ya, kajian pertanian berdasar nilai Al-Quran. Ini pembicara-pembicara yang pernah kita undang, memang rata-rata akademisi dan ya guru-guru kita di berbagai kampus. Kemarin ada dari IPB, ITB, kemudian UGM juga, para ustadz juga. Ini media platform. Nah, juga di samping aktivitas kita coba syiar secara melalui media, kita juga coba melalui fisik, melalui hal-hal yang berbau kreatif ya. Kita coba memproduksi juga kaos bambu. Nah, kenapa kaos bambu dan apa kaitannya sama pertanian? Ini cukup berkaitan ya sebetulnya. Karena menurut data ternyata sampai hari ini kita masih mengimpor kapas sebagai bahan baku tekstil itu sebesar 99%. Jadi ini pakaian-pakaian yang kita pakai yang kebanyakan dari serat kapas itu ternyata 99% ini masih impor. Nah, ternyata salah satu ya guru kita mengambil inspirasi dari Al-Qur'an, ternyata selama tumbuhan memiliki serat gitu ya, selama zat memiliki serat maka itu bisa kemudian dijadikan kain ya, serat, kemudian dijadikan tekstil, bahan tekstil. Nah, dan salah satunya adalah tanaman bambu ini yang memang tumbuh baik di Indonesia. Indonesia juga tahun 2040 ada beberapa pulau seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali ya yang krisis air. Nah, ternyata tanaman bambu juga bisa meninggikan permukaan air, bisa menyerap atau menyimpan air hujan berkali-kali lipat jauh lebih banyak daripada tanaman-tanaman yang lainnya. Dan selain itu secara penggunaan pun tanaman bambu juga enak digunakan. Nah, ini juga jadi promosi nih, kaos yang sedang kita pakai ini yang Agri-Quran juga adalah kaos dari bambu dan memang enak sekali untuk pakai. Di antaranya yang mau kita garap di bulan ini, kaos bertulisan Guardian of the Earth ya. Jadi terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 30 yang tadi dibacakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya. Khalifah fil ard, Guardian of the Earth gitu. Nah, ini sebagai bentuk syiar gitu ya, ngajak yuk sama-sama kita menjalankan peran kita kembali sebagai pemakmur bumi. Nah, ini bagi teman-teman ADC juga silahkan nanti ya kalau mau kaosnya. Kemudian juga kita tidak ingin terbatas di teori saja, kita juga pengen mengamalkan apa yang sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita dapatkan dari guru-guru kita, sehingga kita coba meng-create, mendevelop unit usaha juga, namanya Tim Bumi. Ya, kita berharap menjadi tim orang-orang yang kemudian memakmurkan bumi, kita menjadi operator yang mengoptimasi lahan-lahan yang tidur. Nah, ini proyek-proyek yang berjalan, ada di Sulawesi, kemudian saat ini yang sedang digarap juga di Pesantren Quran di Parompong, Bandung. Dan selain itu juga kita memproduksi gardening kit ya, kita jadi mengoptimalkan lahan-lahan sejak pekarangan nih, ngajak masyarakat untuk menanam. Dan ini kemarin yang sempat kita buat harvest box yang memang segmentasinya untuk anak-anak, dan kita juga komunikasi dengan petani, kita juga coba membantu mempromosikan, memasarkan produk-produk petani. Nah, intinya di Agri-Quran ini kita punya cita-cita untuk menang. Jadi ini ada gambar azan ya. Nah, menariknya kan pertanian dalam bahasa Arab ini berarti falah ya, teman-teman. Falah, al-filah, falah, pertanian. Nah, di mana kata-kata falah ini rasanya tidak asing kita dengar. Di antaranya kita bisa atau seringkali kita dengar setidaknya 5 kali dalam sehari dalam azan, hayya 'alal falah. Memang sebetulnya berbeda ya antara falah pertanian dengan falah kemenangan. Namun akar katanya sama-sama falaha gitu. Dan kalau kita coba cek tafsir, di antaranya ada tafsir Al-Misbah di surat Al-Mu'minun ya. Dan ternyata memang ada kemudian intisari pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya kalau kita mau menang, kita perlu belajar dari petani gitu. Kita punya visi yang kemudian kita tanam, kita punya cita-cita yang kemudian kita tanam seperti petani yang kemudian menanamkan benihnya, kemudian kita rawat secara istiqomah gitu, kita kasih nutrisi-nutrisi yang baik. Nah, dan kita juga kalau mau menang, kita harus memperkaya diri kita dengan nutrisi-nutrisi yang baik, istiqomah, kemudian tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, dan kita bertawakal menserahkan bahwasanya yang akan menumbuhkan, yang akan mengantarkan kita kemenangan sejatinya bukan karena kita, bukan karena usaha-usaha kita, tapi karena kebesaran Allah saja. Nah, jadi
itu di antara pelajarannya, dan kita punya keyakinan bahwasanya dengan kita memakmurkan pertanian khususnya di bumi Indonesia, kita juga sedang menjemput kemenangan umat Islam, karena kita percaya gitu betapa banyak kemudian masyarakat muslim dunia yang berharap Islam kemudian akan bangkit lagi dari sebelah timur dunia. Dulu mungkin sebelah timur dunia kalau dilihat di peta itu terbatas sampai Maghrib, Maroko saja, tapi kan kalau sekarang sampai Merauke yang ada di Indonesia nih. Nah, kita percaya dengan memakmurkan pertanian, insya Allah kebangkitan umat, kebangkitan bangsa akan segera diwujudkan. Itu dari Agri Quran. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat bisa mengambil manfaat dari kegiatan Agri Quran Digital Camp ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, mantap sekali ya. Pemaparan Agri Quran dari CEO-nya langsung, Kak Faras ya. Semoga acara kita pada pagi ini mengundang keberkahan yang sehingga mengembalikan kejayaan pertanian di Indonesia. Oke, setelah memperkenalkan apa itu Agri Quran ya, dari Lukman mohon izin nih, Lukman memperkenalkan sedikit ya siapa-siapa sih yang ada di balik Agri Quran pagi ini. Tadi ada saya sendiri, Lukman, berikutnya ada yang tilawah, ada Kak Maul gitu ya. Dan ada Kak Faras sebagai CEO-nya, ada juga ada Kak Afra, Afifah Fauzia, dan Kak Rizda. Ya, itu sekelumit tim kecil ya dari Agri Quran yang mendevelop sehingga saat ini. Sebenarnya ada banyak, cuman sifatnya kebanyakan enggak. Dan sebagian dari itu sifatnya magang gitu ya. Nah, berikutnya dari Lukman sendiri mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk menyalakan video dan menyalakan mic-nya dan memperkenalkan diri. Nah, ini mulai dari siapa ini? Ya, barangkali Kak Afra bisa membantu nih. Ini kita mulai dari siapa yang mau memperkenalkan diri? Oke, coba langsung Lukman tunjuk aja ya. Saya lihat dari peserta dulu. Ini dari teman-teman yang siap. Ada ke Mardi Suaib. Ya, mangga, memperkenalkan diri. Nama, asal, kemudian aktivitasnya apa, dan motivasinya di edisi kali ini apa. Gitu. Halo, Kak Mardi bersama kita. Oh, sepertinya salah mencet ya. Jadi live ya. Oke, kita berikutnya dulu. Iya. Oh, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Mardi Suaib Harahap. Saya merupakan salah seorang mahasiswa ilmu tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, angkatan 2017. Motivasi mengikuti Agri Quran Digital Camp ini, salah satunya itu untuk menambah wawasan saya tentang pertanian dalam sudut pandang Islam itu sendiri, dari sudut pandang Al-Quran, karena yang sebagaimana kita tahu bahwasanya sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran, seperti itu. Dan harapannya ketika setelah mengikuti Agri Quran Digital Camp ini, saya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapat pada kegiatan Digital Camp ini untuk pribadi saya sendiri, orang lain seperti itu. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Ya, insya Allah harapannya bisa diwujudkan ya setelah mengikuti Agri Quran Digital Camp ini. Oke, terima kasih Kak Mardi. Berikutnya siapa ini ya? Ada Kak Rifki Zahra.
Silahkan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara biasa dipanggil. Jadi saat ini saya domisili dan motivasi Mohon maaf Kak, suaranya hilang. sudah terdengar? Masih putus-putus. Tadi putus-putus. Ya, ini sekarang oke ini. Oh iya, jadi kenapa saya mengikuti Agri Quran Digital Camp itu karena saya pengen mempelajari lebih lanjut tentang sains dan kaitannya dengan Quran dan pertanian dengan Quran gitu. Cukup menarik juga gitu. Maksudnya kita bisa belajar dari pertanian bagaimana tanaman itu bertumbuh. Itu bisa berpengaruh dengan diri kita gitu. Bagaimana kita bisa belajar dari pertumbuhan suatu tanaman, bagaimana kita bisa membaca suatu situasi dan kondisi dari tanaman itu dan mengaitkannya juga dengan Al-Quran gitu sih. Jadi harapannya ke depannya saya bisa lebih selain meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan juga insya Allah semoga bisa meningkatkan keimanan juga gitu. Dan di sini kan bisa bersilaturahmi juga dengan banyak teman-teman di sini, bisa banyak belajar dan sharing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky Zahro. Ya, Masya Allah ya. Semoga harapannya Kak Rizky Zahro bisa terpenuhi di sini gitu ya. Selain belajar mengenai pertanian ya, menambah wawasan juga menambah mengenai keimanan kita. Oke, berikutnya dari siapa nih ya? Ada Kak Mulyaningsih. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyaningsih. Saya dari Yogyakarta. Asalnya dari Pemalang, tapi saat ini berdomisili di Yogyakarta. Saya aktivitasnya sekarang masih kuliah di program studi psikologi. Begitu. Mungkin banyak teman-teman yang dari pertanian, ilmu tanah gitu ya di sini, tapi saya dari psikologi mengikuti Agri Quran Digital Camp. Nah, motivasi saya mengikuti ADC 3 ini itu tentu saja ingin belajar gitu ya, belajar bagaimana pertanian dan ilmu pertanian dalam Al-Quran, begitu. Kemudian selain itu ada sebetulnya kaitannya dengan psikologi juga. Jadi ada terapi grounding, kayak menyentuh tanah gitu di psikologi, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, terima kasih Kak Mulia. Ya, Insya Allah ya. Lintas jalur keilmuan ya. Yaitu menjadikan diskusi semakin menarik ya. Dari psikologi, hubungannya dengan pertanian, hingga muncullah ilmu grounding gitu ya. Yang ketika kita menginjakkan kaki kita ke tanah, bisa menambah kebahagiaan kita ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, Oke, terima kasih. Berikutnya Kak siapa ya? Kak Satria Bayu barangkali. Mangga. Cek 1. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Satria Bayu Haji. Saya berasal dari Kota Kediri di Jawa Timur. Jadi alasan saya mengikuti ADC Batch 3 ini biar tambah mantep bisa dapat ridhonya Allah kalau dalam bertani karena sudah dapat ilmunya. Jadi ada korelasinya antara ilmu terus akhirnya dapat ridhonya Allah. Itu saja sih saya. Oke. Ya, terima kasih Kak Satria Bayu ya.
Yang semoga dengan ikutnya kegiatan edisi kali ini semakin mendapatkan ridhonya Allah. Gitu. Oh ya, ini berhubung tadi ada peserta terjauh ya, salah satunya dari luar negeri bahkan ya. Ini boleh nih dari saudara Siti Rosida untuk memperkenalkan diri bersama kita. Cek cek. Skip aja, Kak. Oh, skip aja. Nggak Masih apa-apa. banyak, masih perlu banyak belajar soalnya nggak tahu mau ngomongnya. Oh, enggak apa-apa. Mungkin bisa diutarakan ya. Motivasinya ikut edisi kali ini tuh apa gitu. Ya, mangga. Motivasinya, soalnya kalau saya sendiri soalnya punya lahan persawahan, jadinya kayaknya butuh ilmunya gitu, jadinya bisa diaplikasikan nantinya. Oke. Ya, singkat tapi itu kalau diamalkan cukup banyak gitu ya. Oke, terima kasih. Ini sampai kapan nih Kak Afra? Boleh tahu ini? Ya, ini berhubung pesertanya masih banyak ya, dan waktu kita, mohon maaf, tidak banyak, terbatas. Akhirnya berikutnya saya serahkan kepada Ketua Panitia dari edisi kali ini ya. Insya Allah akan dijelaskan apa itu Agri-Quran Digital Camp, mengenai pelaksanaannya, aturan-aturannya, pembagian kelompok, dan lain-lain gitu ya. Tapi bukan Lukman Himandu, langsung saja Lukman serahkan kepada Ketua edisi ketiga tahun ini. Kepada Kak Afra, Lukman persilahkan. Mangga. Ya, terima kasih Kak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya, Kak? Jelas nggak? Aman, Kak? Jelas ya. Oke, bismillah. Tadi terima kasih ya teman-teman, Masya Allah tadi yang sudah berkenalan. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lainnya yang belum dapat kesempatan untuk berkenalan bisa kenalan lebih lanjut di kelompoknya masing-masing nanti ya. Nah, di pagi hari ini saya izin share screen untuk menjelaskan kira-kira akan kita selama sebulan bareng-bareng di ADC itu akan ngapain aja sih gitu. Bismillah, sebentar ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Dari saya belum, mungkin dari teman-teman udah kelihatan belum? Oh, belum nggak? Oh belum, oke. Kelihatan ya teman-teman sekarang? Kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yes, teman-teman selamat datang di Agri-Quran Digital Camp. Ini teman-teman adalah angkatan ketiga ya, tadi seperti yang diceritakan oleh Kak Faras. Jadi ceritanya ADC ini adalah bentuk digital dari Agri-Quran Camp yang sudah kita adakan pertama kali itu di Ramadan tahun 2018. Nah, untuk Agri-Quran Camp itu udah 5 angkatan, dan untuk ADC Digital Camp ini kita baru mulai tahun ini. Dan ini alhamdulillah sudah di angkatan ketiga. Nah, insya Allah kita akan bareng-bareng nih teman-teman di ADC dari tanggal 28 November hari ini sampai 20 Desember 2020. Nah, kalau ini boleh saya skip aja ya, kan tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Kak Faras. Nanti ini ceritanya kalau misalnya kita bisa bertemu offline kapan-kapan, mungkin kita bisa ini ya melaksanakan kegiatan ini bareng-bareng, tapi karena sekarang sedang kondisinya seperti ini, jadi kita maksimalkan dulu di kegiatan online-nya. Nah, kira-kira kita di ADC akan ngapain aja sih gitu. Nah,
sebenarnya ketika teman-teman mengisi form pendaftaran, teman-teman sudah diminta sebenarnya untuk membaca file ini terlebih dahulu. Harapannya ketika teman-teman mendaftar itu teman-teman sudah tahu kira-kira akan ngapain aja sih gitu kegiatannya. Tapi kalau misalnya masih ada teman-teman yang belum membaca filenya, saya izin jelaskan sebentar. Jadi yang pertama di Agricon Digital Camp ini kita ada program namanya HATA atau Halaqah Tadabbur, di mana nanti teman-teman peserta itu akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti di kelompok-kelompok kecil itu teman-teman akan belajar bagaimana caranya tadabbur dan berlatih tadabbur terutama ayat pertanian gitu. Nah, selanjutnya di sesi rangkaian ADC ini kita ada AgriTalks. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya dengan AgriTalks karena kita juga sering membuka sesi AgriTalks untuk umum gitu. Nah, di AgriTalks ini kita akan menggunakan pemateri-pemateri yang expert di bidangnya, yang ada kaitannya dengan pertanian juga. Nah, yang ketiga adalah agenda tentang plan from home. Nah, ini kita kerja sama-sama teman-teman tim Bumi, di mana di sini salah satunya adalah kita akan memanfaatkan gardening kit untuk belajar gimana sih caranya belajar menanam dari rumah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini yang background-nya pertanian mungkin sudah nggak asing ya dengan menanam, tapi untuk teman-teman yang background-nya bukan dari pertanian, nggak usah khawatir, kita akan belajar bareng-bareng di sini mulai dari nol banget, mulai dari gimana caranya mencaur media tanah gitu, sampai merawat tanamannya insya Allah selama 1 bulan ke depan ya, karena kita akan bersama-sama 1 bulan ke depan. Nah, kurang lebih kegiatannya seperti ini teman-teman, jadi kita akan mulai dari hari ini, di hari Sabtu tanggal 28 November. Nah, di pagi ini kita grand opening, kemudian nanti siang jam 1 kita akan ada sesi pengenalan tadabbur oleh Ustadz Fajri. Jadi tadi teman-teman harap hadir tepat waktu gitu. Karena beliau sudah menyempatkan waktunya nih, karena beliau bukan lokasinya sekarang tidak sedang di Indonesia gitu. Jadi Masya Allah sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya mengenai gimana sih cara kita tadabbur, terutama untuk teman-teman yang belum pernah berlatih atau memahami sebenarnya kita boleh nggak sih tadabbur gitu. Nah, selanjutnya besok di hari Ahad kita akan ada AgriTalks. Nah, yang warna biru ini adalah agenda-agenda AgriTalks ya teman-teman. Kita akan AgriTalks bersama teman-teman dari JIB. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat di sini, meskipun tanggal kegiatannya ADC itu cukup panjang, 1 bulan ya kurang lebih, tapi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran teman-teman langsung itu tidak di setiap hari teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Teman-teman hanya perlu hadir online langsung seperti ini di hari Sabtu, Ahad, dan Jumat malam. Kalau teman-teman lihat di sini, yang warna kuning itu adalah kegiatan Halaqah Tadabbur. Nah, di hari pertama ini diwarnai kuning. Kenapa? Karena nanti siang itu adalah sesi pengenalan dasar bagaimana cara kita tadabbur mandiri gitu. Nah, sisanya adalah setiap Jumat malam, teman-teman bersama teman-teman fasil kelompoknya akan tadabbur gitu. Nah, yang lainnya adalah di hari beberapa AgriTalks ada yang hari Ahad atau hari Sabtu, atau satu sesi terakhir itu di minggu terakhir itu Jumat pagi. Nah, yang warna hijau adalah sesi plan from home. Sesi plan from home yang membutuhkan kehadiran teman-teman secara langsung seperti ini, itu di hari Ahad. Nah, kalau untuk yang hari Rabu nih, kenapa sih yang hari Rabu juga warna hijau? Apakah kita ada kelas juga di hari Rabu? Enggak teman-teman, jadi di hari Rabu ini kenapa dikasih warna hijau, jadi kita sepakati hari Rabu itu adalah hari kita update kondisi tanamannya teman-teman. Jadi kan teman-teman ketika mendaftar ADC ini, teman-teman akan langsung dikirimkan gardening kit ke rumahnya ya, ke rumah teman-teman. Nah, kita pengennya gardening kit yang sampai ke rumah teman-teman itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Teman-teman kalau misalnya belum pernah menanam, ayo kita coba nanam gitu dari nol, gimana caranya menanam itu, dan problem-problem apa yang kira-kira muncul gitu. Nah, harapannya di hari Rabu ini teman-teman bisa sharing nih sama teman-teman kelompoknya, gimana kondisi tanamannya, apa yang terjadi dengan tanamannya, apakah tanaman tumbuh dengan baik atau enggak, dan lain-lain gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini adalah pemateri-pemateri AgriTalks. Teman-teman juga bisa lihat di poster kegiatannya ya. Jadi yang untuk sesi pertama adalah siang ini, diisi oleh Ustadz Fajri, kemudian untuk sesi besok diisi oleh teman-teman dari Jejak Islam Bangsa. Nah, untuk AgriTalks minggu depannya ada Pak Fahrudin yang akan membahas tentang tema Eko Pesantren. Nah, di minggu berikutnya lagi ada Kak Alfi dan Kak Jai yang membahas tentang bagaimana membangun pertanian dengan inovasi dan kolaborasi.
Dan yang terakhir adalah pematerinya Ustadz Muhammad Iqbal yang akan membahas tentang bagaimana sih Al-Quran membahas tentang teknologi pasca panen gitu. Nah, kalau untuk plan from home, kita akan belajar apa aja gitu. Jadi kita akan bagi karena kita kegiatannya Ahad ada 3 minggu gitu. Ada 3 pertemuan, kita akan bagi menjadi beberapa topik. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada tema-temanya ya, ada di pertemuan pertama nanti niat dan adab bertani, kemudian kita akan belajar tentang media tanam dan benih. Kemudian di minggu berikutnya di PFH kedua, kita akan belajar karena kan di minggu kedua artinya tanamannya sudah mulai tumbuh nih. Kita akan belajar gimana sih caranya manajemen hama dan penyakit tanaman yang muncul, kemudian nutrisi apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu di usia tersebut gitu. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang panen, kemudian tentang bagaimana mengolah hasil panen atau mengolah limbahnya sih sebenarnya, gimana caranya regrow, kemudian kita mencoba belajar bikin pupuk sendiri dari limbah rumahan yang mayoritas ada di rumah kita gitu. Nah, untuk tadaburnya tadi kan kalau teman-teman perhatikan ya, kita membuat ADC ini fokusnya adalah gimana caranya kita nggak cuma tahu ilmu sainsnya, tapi kita juga pengen gimana sih Al-Quran membahas tentang pertanian gitu. Nah, makanya ini kita coba kelompokkan beberapa ayat. Ini cuma beberapa ayat yang kita pilih ya teman-teman. Karena sebenarnya di Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang pertanian. Nah, kita akan kelompokkan ayat-ayatnya seperti ini. Nanti teman-teman akan dibagikan ayat-ayat ini bersama fasilnya di kelompoknya masing-masing. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, selain ayat-ayat tadi, teman-teman juga bisa cek di sini. Nanti kita akan kasih linknya di grup ya teman-teman. Di link ini ada web atau aplikasi, atau kalau teman-teman di Telegram ada akun-akun yang kita rekomendasikan untuk teman-teman mencari tentang tafsir suatu ayat. Atau teman-teman belajar tadabbur dari ayat yang teman-teman pilih, kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau ini kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan ya, insya Allah. Jadi, yang di sebelah kiri, kalau teman-teman lihat layar ya, ini adalah template yang kita berikan ke teman-teman peserta nanti di grup untuk kalau misalnya teman-teman sharing insight yang teman-teman dapat dari selama mengikuti ADC, teman-teman boleh pakai template ini, nanti tag Agri Quran gitu. Nah, kalau yang sebelahnya, ini apa sih gitu, kok kayak baru lihat gitu. Nah, ini adalah template untuk teman-teman latihan tadabbur, tapi kita pengen coba challenge teman-teman untuk coba dong share hasil tadabburnya teman-teman sendiri di sosial media gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus share di sosial media? Harapannya sih sebenarnya teman-teman karena ini namanya aja Agrikan Digital Camp ya, dan sekarang teman-teman mungkin karena sudah beberapa bulan pandemi, teman-teman sudah mulai merasakan bahwa digital itu sangat besar pengaruhnya ya sebenarnya. Kita bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang banyak gitu melalui digital. Nah, harapannya teman-teman peserta di sini juga bisa ikut masuk dalam gerakan yang selalu berbagi kebaikan kayak gitu. Nah, karena kita sekarang mengikuti Agrikan Digital Camp, jadi teman-teman bisa mulai berbagi kebaikannya dengan apa ilmu yang teman-teman dapatkan selama di Agrikan Digital Camp. Nah, kalau yang di kotaknya ini ada harinya teman-teman, hari ketika menulisnya, kemudian tanggalnya, dan ayat yang sedang teman-teman pelajari atau sedang teman-teman pilih untuk ditadaburi hari itu, kemudian referensi tafsirnya dari mana, dan dijelaskan kenapa sih teman-teman tertarik dengan ayat itu dan apa yang teman-teman temukan tentang ayat itu, kayak gitu. Nah, berikutnya nih, tentang kelompok. Jadi, teman-teman bisa ya di screenshot atau nanti teman-teman Fasil akan menginvite teman-teman langsung ke kelompoknya masing-masing. Jadi, di kelompok pertama ini Fasilnya ada Kak Nida. Kak Nida bisa menyalakan suaranya mungkin? Apakah ada Kak Nida? Oke, kalau belum ada, oke ya, kita lanjut ya. Jadi Fasil di Ahwat kedua ada Kak Sium. Ada Kak Sium. Dan di yang Fasil ketiga ada Kak Sekar. Kak Sekar ada ya, Kak Sekar? Oh iya benar, tadi Kak Nida ada, tapi sudah tidak ini ya. Kak Sekar masih ada nggak?
Oke, kalau belum ada kita lanjut ya teman-teman. Di kelompok Ikhwan. Nah, kelompok Ikhwan ini fasil kelompok pertama ada Kak Tafsiri. Kak Tafsiri boleh. Ada Kak Fahreza dan juga Kak Izar. Kak Izar nih tadi Afra lihat ada nih Kak Izar. Siap hadir. Oh iya, tolong kakak host, katanya kakak Fasilnya mau bicara. Oh, hostnya saya ya, coba kakak host. Boleh dibantu. Iya, Kak siapa dulu nih? Ada Kak Fahreza, boleh Kak Fahreza. Ya. Wajahnya ada Kak Fahreza? Ada. Ya, Assalamualaikum. Udah kan? Halo? Ya, halo. Oke. Kak Fahreza, tapi suaranya belum masuk, Kak. Halo. Waalaikumsalam Kak Fahreza. Waalaikumsalam. Ya, saya fasil kedua ya, fasil 2 Ikhwan. Ini di saya aja atau di teman-teman juga nggak kedengeran? Dengaran ya? Kak? Dengeran kok. Dengaran Kak? Di-mute. Iya. Disuruh unmute. Oke. Iya. Oh iya, maaf berarti saya ya yang jaringannya kurang baik. Mohon maaf teman-teman. Oke, tadi udah Kak Fahreza, selanjutnya ada Kak Izar. 6 dosannya bidang pertanian, boleh. Kak Izar, mana Kak Izar? Siap hadir. Mana Kak Izar? Boleh Kak Izar berkenalan sedikit? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Muhammad Izhar Rosyadi, bisa panggil saya Izhar ya. Di ADC 3 ini diamanahkan sebagai fasil untuk kelompok 3. Saya background-nya S1 Kehutanan ITB, sekarang lagi menempuh pendidikan S2 di SITH ITB lagi, dengan jurusan yang berbeda ya, biomanajemen. Dan sekarang jadi salah satu bagian dari tim Agri Quran. Ya, terima kasih. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Izar. Kak Tafsirinya belum ada, jadi kita lanjut ke ini ya, ke fasil pertama Ahwat. Kak Nida bisa menyalakan kameranya, Kak Nida? Kak Nida? Oke, Kak Sekar dulu deh, kayaknya udah siap ya, Kak Sekar. Kak Sekar, boleh Kak Sekar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sekar. Saya sedang menempuh pendidikan di Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Dan diamanahi sebagai fasilitator Akhwat kelompok 3. Siap. Terima kasih Kak Sekar. Selanjutnya ada Kak Sium. Kak Sium. Kak Sium, oke. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yumaroh, tapi biasa dipanggil Sium. Pada kesempatan ADC Batch 3 kali ini, insya Allah diamanahkan sebagai fasilitator kelompok 2 Akhwat. Gitu teman-teman. Iya, terima kasih Kak Sium. Sama-sama. Kak Nida sudah siap, Kak Nida? Sudah. Iya, boleh Kak Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nida Sri Ratika, biasa dipanggil Nida, dan alhamdulillah, bismillah diamanahkan untuk menjadi fasilitator untuk Akhwat 1. Terima kasih.
Iya, terima kasih Kak Ida. Ya, tadi itu kakak-kakak Fasil insya Allah akan menemani teman-teman selama sebulan ke depan kita berkegiatan di ADC ya teman-teman. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kan di awal kelompoknya ada kode ya. Kalau misalnya yang akhwat itu A1, kalau kelompok 1 A2, kalau kelompok 2, dan A3 kalau kelompok 3. Begitu juga teman-teman yang ikhwan juga ada kodenya I1, I2, dan I3. Fungsinya apa teman-teman? Jadi nanti mulai pertemuan nanti siang, di sesi nanti siang teman-teman ketika masuk Zoom sesi ADC ini, di rename namanya, misalnya ada yang ini ya, misalnya Kak Azri kelompok I1, berarti I1 _ Muhammad Azri gitu. Jadi itu akan memudahkan teman-teman Fasil untuk mengecek apakah teman-teman kelompoknya sudah hadir semua atau belum gitu teman-teman. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan selama ADC ini kita bisa belajar banyak, bukan cuma teman-teman peserta yang belajar, tapi kami dari teman-teman Fasil, dari teman-teman panitia, dan dari teman-teman tim Agri Quran juga ikut belajar nih dari apa yang akan teman-teman bagikan di sesi kelompok ya terutama gitu. Nah sampai sini dulu, kalau Lukman mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, saya persilahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, mangga. Teman-teman boleh bertanya tentang ADC ataupun tentang Agri Quran ya yang tadi disampaikan oleh Kak Farah sebelumnya juga boleh kalau misalnya ada pertanyaan. Apakah ada teman-teman? Kalau tidak ada, boleh dihitung ya, dihitung. Oke. Kak. Ya, siap. Terima kasih Kak Desi untuk program menanam harus menanam dari Gerinikit Agri Quran. Sebenarnya teman-teman, salah satu tujuan kenapa kita meletakkan Gardening Kit di kegiatan ADC ini, harapannya biar teman-teman punya pengalaman yang sama nih. Kita punya kit yang sama, punya benih yang sama, dan media tanam yang diberikan sama. Jadi harapannya kondisi yang muncul nanti itu bisa dibahas bersama-sama lebih detail gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sebenarnya sudah terbiasa menanam atau bahkan udah punya lahan pertanian sendiri gitu, ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman juga mencoba Gardening Kit ini biar nanti ketika laporan progres atau sharing sama teman-teman yang lain bisa sama nih, oh ternyata benih mataharinya tumbuhnya baru segini, atau misalnya benih yang edamamenya baru segini gitu. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng. Sebenarnya itu sih harapannya. Siap, terima kasih Kak Desi pertanyaannya. Oke, saya langsung jawab aja ya Kak Lukman ya. Jadi ini ada yang bertanya kalau jadwal siang ini wajib dihadiri atau tidak. Nah, sebenarnya teman-teman, kita sudah menyediakan jadwal sesi-sesi ini sejak di brosur, di poster publikasi di Instagram maupun teman-teman dapat di WA gitu. Harapannya sih dengan adanya tanggal dan jam itu, teman-teman bisa meluangkan waktu di waktu-waktu tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman memang berhalangan hadir, teman-teman silahkan izin langsung ke Fasil kelompoknya masing-masing, bahwa teman-teman tidak bisa hadir dengan alasan seperti apa. Nanti untuk rekamannya, insya Allah akan kami berikan, tapi tidak langsung di hari H. Biasanya kita butuh proses untuk mengolahnya terlebih dahulu. Gitu. Oke, dari Kak Mulyani, jadi kalau PFH sesi yang teman-teman harus hadir itu ada di hari Ahad, Kak Mul. Jadi hari Ahad itu teman-teman yang harus hadir menggunakan Zoom seperti ini. Nah, tapi kalau hari Rabu itu sesi PFH-nya adalah dengan sharing bareng di grup WA aja. Sharing dengan teman-teman Fasil dan teman-teman kelompok yang lain seperti apa sih hasil tanamannya gitu.
kontak Fasil, nanti teman-teman Fasil yang akan langsung menghubungi teman-teman dan langsung menginvite teman-teman ke grup. Jadi nanti teman-teman yang otomatis akan mendapatkan kontak Fasilnya masing-masing ya dalam grupnya nanti. Kalau dari pertanyaan Kak Arifa, sebenarnya saya kurang paham nih pertanyaannya, apakah teman-teman yang harus menyediakan foto atau maksudnya kakak tim bumi yang menyediakan foto ya Kak Arifa? Boleh mungkin diperjelas? Oh, atau mungkin maksudnya ini ya, rekaman sesi. Rekaman sesi PFH ya, Kak? Atau saya coba jawab dulu ya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Bagus nih pertanyaannya. Jadi, maaf tadi saya juga lupa menjelaskan ya, teman-teman. Jadi, salah satu tujuannya teman-teman ada sesi di hari Rabu itu, teman-teman juga bisa memfoto kondisi tanamannya, atau bahkan nge-video juga boleh gimana sih kondisi tanamannya, dan nanti di PFH kedua itu kan kita akan baca tentang manajemen hama dan penyakit tanaman ya. Nah, itu nanti biasanya Kak Sonya akan meminta teman-teman memfoto kondisi tanamannya dan akan kita bahas bareng-bareng. Ini sebenarnya kenapa sih dan gimana cara menanggulanginya atau bahkan mencegahnya kayak gitu. Ya, nanti untuk teknis di ini ya, di update tanaman di hari Rabu nanti akan lebih dijelaskan oleh teman-teman Fasil di grupnya masing-masing. Itu cukup menjawab ya untuk Kak Desi dan Kak Arifah. Oke, terima kasih Kak Azri. Kalau untuk materi dari setiap pemateri itu kita butuh waktu untuk meminta izin terlebih dahulu sama pematerinya. Ada beberapa pemateri yang langsung memberikan filenya kepada kita, tapi ada juga pemateri-pemateri yang tidak langsung memberikan filenya, jadi kami tidak bisa menjanjikan apakah bisa memberikan file materinya atau tidak gitu. Tapi yang menjadi salah satu fasilitas teman-teman peserta ADC adalah teman-teman bisa mengakses rekaman sesinya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berhalangan hadir atau tiba-tiba koneksinya tidak stabil, teman-teman bisa menonton kembali hasil rekaman sesi tersebut gitu. Nanti linknya akan kita berikan. Biasanya link-link penting itu akan ditaruh oleh admin di description group gitu. Atau nanti sama kakak Fasil juga akan ditaruh di description grupnya masing-masing. Ya, sama-sama. Terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman? Oke, kalau sudah cukup jelas, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Lukman. Ya, terima kasih Kak Afra yang sudah menjelaskan panjang lebar dan dalam ya mengenai edisi. Insya Allah itu, dan di sini nggak kerasa ya waktunya sudah menunjukkan waktu 11.05, waktu dan pasar tapi. Ya, tandanya kita harus mengakhiri grand opening edisi ketiga kali ini. Ya, karena dari rumah sendiri juga nggak bisa berlama-lama ya, karena di Denpasar juga mendekati waktu zuhur. Oke, sebelum kita akhiri pembukaan ya pada pagi ini, boleh buat teman-teman menyalakan videonya, menyalakan gambarnya, karena kita akan foto bersama sebelum kita akhiri. Ya, silakan dibuka dulu gambarnya. Oke, Lukman coba hitung gitu ya. Sampai hitungan kelima. Dari admin siap untuk memfoto? Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Tahan semuanya, tahan semuanya. Oke, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tahan. Oke, sip. Ya, terima kasih buat semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita mengucapkan istighfar. Ya, barangkali kita
tidak menyadari ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan semoga Allah mengampuni kita. Astagfirullahaladzim. Tak lupa juga kita bersyukur mengucap alhamdulillah. Ada banyak insight yang insya Allah kita dapatkan di pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya Lukman Raharjo selaku MC undur diri ya. Terima kasih semuanya. Kekurangan adalah dari diri Lukman sendiri. Selebihnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di hatta siang ini ya bersama Ustadz Nur Fajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.